حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, hafizakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memelihara, melindungi, dan memberikan hidayah serta rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang keutamaan Ashhurul Hurum, keutamaan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan. Ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan di kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan yang 12 itu ada 4 bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan-bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dari surat At-Taubah ayat 36 ini dapat kita simpulkan bahwa sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan dalam setahun. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan-bulan haram
Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 4 bulan-bulan haram itu 3 diantaranya berurutan. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, bulan 11 dalam kalender Hijriah. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Dan yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Lalu kata Allah, Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan-bulan haram itu. Dan perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ada 4 bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan dari 12 bulan. 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah yang baru saja kita lewati, bulan Zulhijjah. Sekarang kita tengah berada di bulan Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan depan. Nah, kemudian ada satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, atau bulan-bulan haram ini, ada pesan Allah kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu yang pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu pada bulan-bulan haram itu menzolimi dirimu sendiri. Itu larangan melakukan perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri. Termasuk juga berbuat zalim kepada orang lain. Lebih terlarang lagi. Dan pada hakikatnya ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, maka sanksi terbesarnya adalah menimpa bagi orang yang berbuat zalim, akan menimpa diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya janganlah kita berbuat zalim atas diri kita sendiri, dan jangan pula kita berzalimi orang lain. Karena ketika kita menzalimi orang lain, maka sanksi terbesarnya adalah akan menimpa diri kita sendiri. Dalam sebuah keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menzalimi orang lain kelak pada hari kiamat, maka orang yang terzalimi itu akan menuntut balas dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka ketika orang yang terzalimi itu menuntut, yang menzalimi itu atau yang berbuat zalim
akan membayar kezaliman yang dia lakukan dengan pahala yang dia miliki, yang akan ditransfer, dipindahkan kepada orang yang terzolimi. Padahal kita sangat membutuhkan pahala yang telah kita lakukan itu. Kalau ternyata orang yang terzolimi itu sudah dibayar kezaliman yang dilakukan atas dirinya dengan pahala orang yang menzoliminya, dan ternyata masih ada lagi orang lain yang terzolimi yang harus dibayar dengan pahalanya. Ketika pahalanya sudah habis untuk membayar orang-orang yang dizolimi, ternyata yang dizolimi itu masih ada, maka dia akan menuntut pembayaran dari orang yang berbuat zalim. Tapi ketika orang yang berbuat zalim itu sudah tidak bisa membayar dengan pahalanya, maka yang dizalimi itu akan melepas atau menimpakan dosanya kepada orang yang menzalimi itu. Nauzubillah min zalik. Setelah pahalanya habis untuk membayar kezaliman, sementara kezaliman yang dia lakukan masih ada, maka dosa orang yang terzalimi itu akan dipindahkan, ditransfer kepada yang berbuat zalim. Lalu kata Rasulullah dalam keterangannya, summa suhiba finnar. Kemudian orang itu yang sudah habis pahalanya untuk membayar kezaliman yang dilakukan, ditambah lagi dia menanggung dosa orang yang terzalimi yang belum bisa atau tidak bisa dibayar dengan pahalanya, lalu diseretlah untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya pesan Allah Subhanahu wa taala, falha tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah pada bulan-bulan haram itu kamu menzalimi dirimu sendiri. Berbuat zalim pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, itu dosanya jauh lebih besar ketimbang berbuat zalim pada bulan-bulan yang lain. Walaupun secara umum berbuat zalim itu diharamkan, tidak dibenarkan, ya, baik di bulan haram ataupun di bulan-bulan lainnya. Dia tidak boleh dilakukan kezaliman itu, baik di manapun, di bulan haram atau di luar bulan haram atau di tempat manapun. Karenanya kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi ketika seseorang berbuat zalim pada bulan-bulan haram yang 4 itu, maka dosanya lebih bertambah besar, ya. Karenanya jangan dilakukan kezaliman itu. Itu pesan yang pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kemudian pesan kedua adalah waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Maka perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Jadi ketika sekalipun di bulan-bulan haram orang-orang musyrikin memerangi kita, yang pada hakikatnya di bulan haram itu kita nggak boleh berbuat zalim, tapi membalas kezaliman orang-orang musyrikin yang memerangi umat Islam pada bulan haram itu harus dibalas.
membalas kezaliman adalah perbuatan yang adil. Sementara berbuat zalim adalah perbuatan yang salah. Ketika orang-orang musyrikin memerangi kamu, wahai orang-orang yang beriman, sekalipun di bulan-bulan haram, bulan yang dilarang berbuat zalim, maka mereka yang memerangi umat Islam secara bersama-sama, lawanlah sikap mereka, perangilah mereka. Membalas kezaliman orang yang zalim adalah adil, bukan berbuat zalim. Karenanya perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, sekalipun itu terjadi pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga adalah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah selalu bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita, kesolihan kita, ketaatan kita, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus di bulan-bulan yang dimuliakan ini. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah selalu bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Jadi ada pesan yang jelas bahwa Allah selalu bersama dengan orang yang bertakwa, dalam artian ma'iyatun nasr, kebersamaan dalam bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'iyahnya, kebersamaannya. Bisa juga ma'iyatul himayah, kebersamaan Allah dalam perlindungannya kepada orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, selalu memberikan pertolongannya dan juga selalu memberikan himayahnya, perlindungannya. Kata para ulama bahwa ketakwaan yang dilakukan pada bulan-bulan haram yang 4 ini, pahalanya menjadi lebih besar. Sama seperti kalau orang melakukan kezaliman, dosanya lebih besar, maka ketika orang melakukan ketakwaan atau ketaatan kepada Allah, maka pahalanya juga lebih besar. Jadi dari surat At-Taubah ayat 36 kita pahami bahwa ketika kita tengah berada di bulan-bulan haram ini, hendaknya kita menahan diri untuk tidak berbuat zalim, baik kezaliman atas diri kita sendiri ataupun berbuat zalim kepada orang lain. Janganlah berbuat zalim, karena perbuatan zalim pada bulan-bulan haram itu dosanya digandakan menjadi lebih besar lagi. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kalau di bulan-bulan haram itu ada pihak yang menzalimi kita, memerangi kita, maka kita harus melakukan pembelaan diri. Kita harus lawan, kita harus perangi mereka, walaupun itu pada bulan-bulan haram. Perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya.
Ya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah agar di bulan-bulan haram ini kita tingkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah akan memberikan perlindungannya, Allah akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang bertakwa. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun kalau dahulu ya orang tahu betul bahwa bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan, karenanya mereka tidak mau melakukan kezaliman. Ya. Tapi belakangan ini, ya, ketika kejahiliahan, kebodohan terhadap agama sudah semakin meluas, semakin masif, umat Islam pada umumnya tidak tahu lagi, ya, apakah bulan ini kita berada di bulan yang dimuliakan, bulan haram atau tidak. Sama saja bagi orang yang tidak tahu, ya, bahwa ya di bulan yang diharamkan berbuat zalim, mereka terus saja melakukan kezaliman. Mereka semakin awam. Karenanya tugas kita lah untuk mengingatkan keluarga kita, mengingatkan keluarga besar kita, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan masyarakat kita agar mereka mengetahui ketika memasuki bulan-bulan haram, hargailah bulan-bulan haram itu, janganlah berbuat zalim baik atas diri kita sendiri ataupun kepada orang lain, dan hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita, kesolehan kita, dan kepatuhan kita pada bulan-bulan yang dimuliakan itu. Semoga kita bisa memahami tentang bulan-bulan haram yang harus kita hormati, yang kita hargai, yang kita kendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim, dan kita tingkatkan diri kita dalam melakukan ketakwaan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga kita bisa memperhatikan tentang keutamaan-keutamaan bulan haram yang 4 itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayyul hadi bi ajmal dhikra